Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menebus semua dosa umat manusia dan Dia bangkit. Hari ini kita memperingati bahwa Dia adalah Tuhan bagi semua manusia yang Dia percaya kepadanya. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan saat teduh sejenak. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memelihara engkau. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Kau selalu memberkati kami, Kau selalu menyertai kami dalam segala aktivitas dan kegiatan yang kami kerjakan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami diberikan kesehatan kepada yang sempurna, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau Tuhan, memperingati kenaikan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa pujian penyembahan kami. Kiranya pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, kita bersyukur kembali lagi kita akan bersama-sama beribadah untuk menikmati ibadah kita bersama-sama dan mengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian, Tuhan Yesus baik. Saya dan Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri.
dosa. Dan saat ini kita akan memasuki, mengingat kembali bahwa kita datang hari ini bukanlah karena paksaan atau apapun. Kita datang di tempat ini bersama-sama beribadah karena kita ingin bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Bapa, kami rindu Aku rindu
kami rindu untuk kami terus bertemu muka dengan muka. Biarlah kami menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Panggilan memberi dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Allah itu baik, akan mengiringi persembahan kita. Terima kasih atas segala berkat kemurahan yang terus tercurah dalam firman kami. Inilah persembahan dalam firman kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami, rasa cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Ya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada
Pembacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Mari kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pendeta muda Thomas Aditya. Dan pujian persiapan firman Tuhan, Engkau segala. Hati
Tuhan atas segala kasih yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau rela mati, Kau rela disalibkan untuk menebus dosa kami. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih jauh lagi, sehingga iman kami bisa kuat, bisa kokoh, dan tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia. Ini kami Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa memperingati kenaikan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya masuk ke dalam khotbah saya di sini punya idola. Ada idola bola, pemain bola. Ada? Siapa yang di sini? Saya lihat di berita, siapa yang menang champion? Persib Bandung. Persib Liga Indonesia. Gak ada yang ikutin sepak bola. Siapa Pak Besok? Belum. Oh belum. Nah. Pasti ada, kita semua mempunyai idola. Pernah yang di sini rela nonton konser? Pernah? Gak ada? Gak pernah nonton konser Pak? Duit aja enggak. Mahal Pak, tiket Pak. Saya banyak berita lihat kalau orang-orang ya, misalnya konser Bruno Mars di Indonesia. Padahal baru tahun depan misalnya. Dari sekarang itu orang-orang udah jar tiket. Kalau bahasa kerennya war tiket. Bahkan sampai beli banyak, nanti dijual orang-orang dengan harga yang tinggi. Mereka berusaha berjuang untuk bisa nonton konser. Kita pada kesempatan hari ini akan belajar ikut Yesus kok menderita. Saya mau tanya, enak atau enggak ikut Yesus? Siapa yang di sini setuju enak? Wah, semua nggak setuju nih. Siapa yang, saya tanya lagi, mungkin masih ngantuk. Siapa yang di sini setuju kalau ikut Yesus itu enak? Siapa yang di sini bilang kalau ikut Yesus itu enggak enak? Bapak Ibu Saudara, saya sering mendengar begini. Aduh, kok ikut Tuhan Yesus kok gak enak ya? Banyak masalah, dikucilkan masyarakat, apa-apa susah, terus mengalami diskriminasi. Wah, itu yang sering terjadi. Bahkan di negara kita, gereja aja dibakar, orang-orang aja dibunuh dan sebagainya. Tapi pada kesempatan hari ini kita belajar bersama-sama. Benar gak sih ikut Yesus itu menderita? Mari kita buka firman Tuhan di Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Kita baca sekali berganti. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Saya terlebih dahulu yang membacakan dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi konteksnya saat itu adalah Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa tujuan dia datang, tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat itu kenapa ada kata Petrus marah-marah kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus manggil Petrus secara berdua, dikatakan di ayat 23 begini, di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Petrus memahami bahwa yang dibutuhkan saat itu murid Tuhan Yesus adalah orang yang mempunyai power lebih. Karena mereka berpikir bahwa Mesias adalah orang yang sanggup membebaskan orang-orang Yahudi atau bangsa Israel dari pemerintahan Roma. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus ini adalah orang-orang yang akan bisa membawa setiap bangsa Israel saat itu keluar dari penjajahan. Dia akan memimpin menjadi raja. Murid-muridnya dan Petrus salah satunya berpikir ketika Yesus menjadi raja, maka 12 muridnya akan menjadi menteri-menterinya, akan mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis di dalam kerajaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyampaikan di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tapi Ibu Saudara, hal yang pertama dari kisah ini kita akan belajar bahwa menyangkal diri di era pemuasan, dikatakan di ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini penjelasan di ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai, saya berpikir, maksudnya apa? Kalau kita semua yang ada di dunia ini kita dapatkan, ya betul apa? Tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di zaman yang mengagungkan pemenuhan atau kepuasan diri. Kalau minggu lalu, kalau Bapak Ibu Saudara ingat tentang Pak Hans cerita tentang Kristen munafik. Orang berusaha menampilkan dirinya di media sosial selalu baik, rajin berdoa, rajin bergereja, rajin baca Alkitab. Tetapi kehidupannya belum tentu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara,
orang munafik, orang Kristen yang munafik itu bisa terjadi di gereja atau di luar. Dua-duanya. Betul, bisa dua-duanya, baik di gereja maupun di luar. Ini maksudnya apa? Sekarang Bapak Ibu Saudara, dunia menggiring kita sebagai manusia ingin menerima ujian-ujian dari orang lain. Hebat ya Pak Adi, hebat ya Saat, lagi sibuk kerja tetap beribadah, sibuk layanan segala macam. Semua itu yang ditawarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri, maksud firman Tuhan ini adalah menolak atau menyangkal sesuatu, secara aktif menolak keinginan pribadi, ego, dan kebiasaan buruk demi mengikuti Kristus. Bahasa gampangnya mengutamakan Tuhan daripada dunia. Kalau kita mengejar hal-hal yang di dunia, itu akan sia. Kemarin malam di ibadah doa saya memberi judul, siapa yang ingat? Yang hadir? Bu Yuni, ingat gak? Hikikomori. Itu bahasa Jepang. Dalam arti adalah orang yang mengambil keputusan untuk tidak bersosial dengan orang lain. Kalau di Jepang itu minimal selama 6 bulan. Bahasa sederhananya adalah anti-sosial. Karena Bapak Ibu Saudara, di Jepang, di Korea, di Cina, tingkat stresnya sangat tinggi. Mereka banyak terjadi adalah bunuh diri. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka sibuk mencari hal-hal dunia, cari uang, cari pekerjaan dan segala macam, kekayaan, kesuksesan. Sampai satu titik mereka akhirnya mengambil waktu untuk menenangkan dirinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya baca bukan tenang yang dialami, tetapi makin tekan. Ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Ini yang tadi dia perhatikan. Kalau semakin kita mengejar dunia, nyawa kita akan hilang. Karena kita stres memikirkan bagaimana ini bisa bayar cicil ini. Bagaimana cari uang. Ketika kita tidak mendapatkan, kita stres. Akhirnya kita bisa melakukan bunuh diri. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Boleh next? Nah, ini maksudnya dunia itu menawarkan bahwa kesuksesan, kekayaan, status, kekuasaan bahkan menjadi impian tertinggi manusia. Saya kan di sini mau jadi orang susah, ada? Pasti kita semua mau jadi sukses. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau semakin kita terus mengejar kesuksesan itu tanpa kerohanian kita diisi, akhirnya sama kayak orang yang di Jepang dan segala macam, stres, akhirnya bisa bunuh diri. Tuhan tidak melarang kita sukses, Tuhan tidak melarang kita kaya. Tetapi kalau kita berfokusnya kepada hal itu, tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan sia-sia. Ini yang Tuhan ingin ajarkan. Boleh next? Yaitu berkorban. Menyangkal diri itu sama aja dengan kita berkorban. Mungkin dalam pekerjaan kita sudah berhasil menyelesaikan persoalan,
tercapai goal. Sehingga yang terjadi adalah bos atau perusahaan akan menilai, oh si A hebat, padahal kita yang mengerjakan. Kita akan kesal, marah, oh malah si A, si B yang dapat pujian, oh bukan saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lupa Tuhan ini mengajarkan kita adalah berkorban. Berkorban itu bukan untuk nama kita yang naik, tapi berkorban untuk nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Berapa minggu yang lalu saya khotbah tentang aku kan Kristen. Kita melakukan menolong orang lain, memberi dan segala macam. Yang kita lakukan dilihat orang lain itu baik, bukan karena kita mendapatkan predikat hebat ya, luar biasa ya, bukan. Tapi kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita. Kalau kita yang dimuliakan, kita yang ingin mendapatkan pujian, berarti harus kita tanyakan, kita melakukan untuk orang lain menilai kita baik, atau Tuhan kita yang baik. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memahami jalan salib. Dikatakan di ayat 21 sampai 20, 21 dan 22, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan sangat-sangat detail menjelaskan kepada semua murid apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang akan terjadi 3 tahun berikutnya, yaitu menanggung banyak penderitaan. Dia dibunuh, dicambuk, bahkan ditusuk lambungnya, sampai semua darah keluar dari tubuhnya. Bahkan diterima Tuhan dan bangkit pada hari 3. Boleh next, ini yang Tuhan inginkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata-kata setiap orang yang mau mengikut aku itu bukan paksaan, tetapi pilihan. Kalau kamu mau ikut saya, ini nih yang harus kita kerjakan: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Mengikut artinya adalah semua firman Tuhan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya mempelajari kenapa konsep salib saat itu terjadi. Ada maknanya Bapak Ibu Saudara. Boleh next. Pertama, memikul salib adalah hukuman paling keras atau brutal. Penyaliban adalah bentuk hukuman mati paling kejam yang digunakan kerajaan Romawi untuk para pemberontak dan penjahat kelas berat. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yesus memberontak nggak? Benar. Yesus penjahat kelas berat nggak? Melakukan pembunuhan? Nggak ada. Tetapi Tuhan mendapatkan hukuman paling kejam. Bahkan dimaksud memikul salib adalah penghinaan publik, yaitu terhukum biasanya dipaksa membawa
membawa salib sendiri melalui jalan-jalan kota menuju tempat eksekusi. Dan ini sebagai tontonan penghinaan publik. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Tuhan suruh mikul salib, dia jalan sepanjang kota sampai di bukit Golgota. Itu panjang. Kalau di dalam ceritanya di Alkitab, dia dihina, dimaki. Itu menjadi tontonan masyarakat. Itu menunjukkan bahwa dosa atau kesalahan yang dilakukan Yesus saat itu paling hina, yang tidak mendapatkan pujian. Dan yang terakhir, makna memikul salib adalah simbol kekalahan. Salib adalah simbol kekalahan secara total dan penderitaan yang sangat-sangat terhina. Tidak ada kemuliaan dalam salib pada dasarnya. Saya mau mengingatkan kepada kita semua makna memikul salib. Boleh next mas? Berarti menerima konsekuensi dari keputusan mengikut Yesus, termasuk penolakan, termasuk kesulitan, termasuk pengorbanan. Penderitaan bukan tanda kutub, tetapi tanda keaslian iman kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya ingin sampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di media sosial, di berita, yang lagi hits adalah, tahu Bapak Ibu Saudara, vaksin TBC punya siapa? Bill Gates. Bill Gates menyampaikan Indonesia menjadi tempat yang cocok percobaan vaksin TBC. Boleh klik mas? Ini ada satu video. Kalau misalnya lu gak pakai chip, ya lu gak akan bisa survive lagi. Lu beli makanan nggak bisa, lu bekerja aja nggak bisa. Kemarin aja kalau misalnya lu belum vaksin, lu gak boleh masuk kantor. Kalau misalnya lu belum vaksin, lu gak boleh keluar negeri, traveling lagi. Itu baru permulaan. Itu baru permulaan. Kalau misalnya lu nanti belum pasang barcode, lu belum ditaruh chip, lu belum bergabung sama AI, tersingkir dari sistem. Itu bisa tetap hidup, tetapi out of system. You harus prepare your supply your own. Makanya persiapkan diri untuk menyiapkan lunch atau tempat penerangan atau untuk mempersiapkan persediaan ketika nanti you tidak mau ikut sistem, maka you harus cari sendiri termarginal. Itu caranya. Jadi terdiri atau tersisih dari sistem. Dan saya udah tahu itu akan terjadi. Makanya tapi kayak di Indonesia masih lama ya. I don't think so. Karena dia punya target 2030 sudah harus di Indonesia bagian dari warga. Bapak Ibu Saudara, setelah saya membaca, sebenarnya targetnya mau uji coba itu banyak. Di Afrika bisa, di India bisa, tapi dua negara itu tidak mau menerima. Bapak Ibu Saudara tahu Bill Gates itu seorang apa? Ilmuwan yang menciptakan pertama kali adalah software Microsoft komputer. Tetapi sekarang ia bisa berhasil membuat penemuan-penemuan tentang kesehatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin berapa tahun yang lalu saya selalu mendengar cerita atau omongan tentang antikris, nanti akan dicip segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata sekarang sudah ada
ada orang-orang yang sudah menggunakan chip. Berapa hari yang lalu saya lihat ada di media sosial, dia kesaksian cerita, dia pakai 2 chip kiri kanan, tipenya beda-beda, tipe A dan tipe B. Tipe A itu mungkin berapa cuman kapasitasnya kecil, jadi dia bisa cuma menyimpan data-data yang bisa kita pilih ini untuk umum atau orang-orang yang terdekat. Jadi kayak misalnya yang kiri dia menggunakan untuk biaya untuk bayar apapun, jadi kartu kredit, kartu debit, semua ada di tangannya, semua tinggal di chip, tinggal di barcode, tinggal di. Bapak Ibu Saudara, saya bukan yang mau menakut-nakuti kita semua. Kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, entah besok atau segala macam, apakah kita bisa memikul salib? 2019 terjadi pandemi, dunia berubah. Kemarin saya bahas, terjadinya pandemi virus COVID. Setelah itu kita dibuat di tidak boleh keluar, semua di rumah, semua dikerjakan melalui online. Betul? Kemana-mana harus pakai sertifikat. Betul? Ada surat vaksin. Saya dulu pas saat itu masih kerja, saya masih, istri saya tahu saya tidak mau divaksin. Sampai suatu ketika karena pekerjaan, karena saya sales, saya harus ke toko-toko dan itu harus butuh. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau dan akhirnya saya berbuat, maaf, curang. Saya duplikat punya orang, punya teman saya buat namanya, saya pakai ke toko-toko. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah itu nggak berlaku, muncul namanya barcode aplikasi. Betul? Siapa yang di sini masih punya aplikasi Peduli Lindungi? Kalau sekarang Mobile CKN, itu semua tercantum. Kita sudah vaksin ke berapa. Tapi Bapak Ibu Saudara, berapa hari yang lalu saya dapatkan WhatsApp untuk kita bergabung dalam aplikasi namanya Satu Sehat. Seperti yang di video itu, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, itu semua nantinya akan menjadi satu pemerintahan, satu agama, dan satu dikendalikan oleh yang punya kuasa. Sekarang mobil listrik, motor listrik. Kalau beberapa hari beberapa minggu yang lalu saya bilang di Bali terjadi mati lampu satu wilayah itu. Di luar negeri, di Spanyol juga mati lampu. Hanya kebetulan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu mudah dikendalikan oleh orang-orang yang ingin berkuasa. Saya mau bilang begini, kita bisa nggak memikul salib sampai Tuhan datang. Dikatakan di ayat 28, ini yang saya mau pelajari firman Tuhan ini yang menjadi ketakutan bagi saya pribadi. Saya bacakan pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Tapi Ibu Saudara, saya nggak akan main-main. Kalau iman kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan,
ketika pada waktunya Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh pada Tuhan, itu akan bangkitkan, naik. Tapi yang tidak sungguh-sungguh akan mengalami kesengsaraan. Kalau di dalam kitab Wahyu, kesengsaraan adalah 2 kali lipat kesengsaraan yang kita alami sekarang. Bayangkan Bapak Saudara, sekarang kita susah, pekerjaan susah, cari duit susah, cari makan susah. Bagaimana ke depannya? Hari ini bukan sekedar kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semua, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan dengan syarat menyangkal diri, memikul salib. Boleh next? Jalan yang Yesus tempuh dan Ia panggil semua pengikutnya untuk ikuti bukanlah jalan kemudahan dan kehormatan duniawi, melainkan jalan salib. Penderitaan bukanlah kata terakhir. Salib mendahului kebangkitan, pengorbanan mendahului kemuliaan, kematian terhadap diri sendiri membuka jalan bagi kehidupan sejati. Saya akan memberikan kesimpulan. Boleh terakhir, Mas? Menderita karena mengikuti Yesus bukanlah masokisme spiritual, tetapi konsekuensi alami dari hidup yang berseberangan dengan nilai-nilai dunia yang berdosa. Saya mengingatkan kepada kita semua, kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, mari kita sangkal diri dan pikul salib. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dari 2 itu akan terlihat seberapa iman kita kepada Tuhan kita. Jangan sampai kita mengalami penderitaan-penderitaan yang 2 kali lipat terjadi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan single untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Roh Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kita naikkan pujian. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hati.
Kita tundukkan kepada kita renungkan firman Tuhan. Mungkin kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan. Mungkin kita sering mengikuti, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, memperingati Jumat Agung, memperingati Paskah, bahkan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kita lihat diri kita, minta Tuhan mengoreksi, menyelidiki setiap hati, setiap motivasi kita untuk mengikut Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan yang siap menyangkal diri, yang siap memikul salib? Dunia akan menghina kita, dunia akan mengolok kita, bahkan dunia menawarkan hal-hal yang baik. Dunia menawarkan kenikmatan-kenikmatan. Apakah kita menggantikan iman kita dengan tawaran-tawaran dunia? Tuhan ingin setiap umatnya, setiap anak-anaknya bisa tetap setia sampai akhir hidupnya. Tuhan ingin ketika Tuhan datang, Tuhan menyambut kita semua, dan kita tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kesengsaraan. Itu yang Tuhan inginkan. Minta ampun kepada Tuhan. Bila selama ini kita hanya ikut-ikutan saja, mungkin kita hanya mempunyai motivasi-motivasi tertentu untuk datang kepada Tuhan, mulai hari ini kita merubah diri kita menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Bapa, Kau lihat setiap anak-anak umat-Mu yang ada pada hari ini. Kau lihat hati kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, bila kami belum bisa menjadi pengikut yang Engkau harapkan. Masih kami takut menyangkal diri, tidak ingin berkorban keinginan, keegoisan kami, dan tidak ingin mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Kami mau serahkan hidup kami, Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini dan selamanya. Kami ingin menjadi pengikut Engkau yang sejati dan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmah, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil dan bisa menjadi berkat bagi banyak. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.